Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Adiasa, MPNC 1BN022159. Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan isi PPT dari kelompok saya, yaitu teknologi finansial atau fintech. Adalah salah satu industri yang paling menjanjikan di tahun 2016. Revolusi fintech yang didorong oleh gelombang startup dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif. Produk dan layanan baru mengubah keuangan menjadi lebih baik secara global. Selanjutnya, perbankan dan ekbot momen. Menurut angka yang diterbitkan oleh Statistika, satu pasar buku digital hanya bernilai 0,27 miliar US dollar pada tahun 2008. Namun pada tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 6,69 miliar US dollar. Jalur cepat dari pinggiran kesadaran publik ke arus utama dalam waktu kurang dari 10 tahun. Facebooknya sekarang bagian dari hidup kita. Ini adalah perjanjian yang mencerminkan kemauan dari keinginan dari konsumen untuk menerima kenyamanan bakah. Ketika hal ini dimungkinkan oleh kompleksitas teknologi baru, saluran pengiriman, dan model bisnis. Selanjutnya yaitu pergeseran rangkap keuangan. Bank retail besar di dunia masih mendominasi lanskap jasa keuangan, menyediakan fasilitas deposit, pembayaran, dan kredit yang kita semua gunakan dan ambil memang benar. Tapi mereka bukan lagi satu-satunya pemain di kota ini. Pembeli online saat ini mungkin membayar dengan kartu debit, tetapi mereka mungkin juga memilih PayPay. Bisnis yang dulunya tergantung pada bank untuk mendapatkan kredit kini dapat meminjam dari platform atau pemberian pinjaman spesialis. Selanjutnya yaitu revolusi yang belum selesai. Pasar pembayaran berkembang pesat dan evolusi ini akan mengejar kenyamanan, kecepatan, dan pengumpulan data. Saksikan kesuksesan awal sistem pembayaran Merchant to Apple Pay yang memungkinkan konsumen membeli dan membayar barang dan jasa hanya dengan menempatkan iPhone 6 di dekat terminal tempat penjualan. Apple Pay baru saja diluncurkan di Inggris, namun saat ini menyumbang 2 US dollar dari setiap 3 dolar yang diproses oleh sistem Merchant to di AS. Salah satu kendala terbesar adalah keberadaan di mana-mana konsumen dihadapkan pada berbagai cara untuk membayar. Lalu bagaimana lembaga keuangan dan khususnya bank-bank besar akan merespon gelombang inovasi fintech ini? Sektor perbankan rentan terhadap gangguan, salah satunya disebabkan oleh sejarah yang terjadi saat ini hingga terjadi krisis keuangan. Bank menikmati tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat penting bagi merek mereka. Meski kepercayaan itu belum sepenuhnya hilang, namun sudah dipastikan seperti yang diungkapkan oleh studi yang dilakukan oleh CCP Research Foundation pada bulan Juni 2015. 16 bank global terkemuka di dunia antara lain telah mengeluarkan biaya terkait perilaku sebesar 300 miliar US dollar sejak tahun 2010. Risiko utilitas. Jadi risiko terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada adalah bahwa mereka dianggap sebagai perusahaan utilitas yang hanya menyediakan infrastruktur, sementara perusahaan-perusahaan fintech mendapat pujian karena menyediakan layanan inovatif yang ramah konsumen dan pada akhirnya memiliki hubungan dengan pelanggan. Jika hal ini terjadi, maka ekuitas merek bank pasti akan ikut terpuruk. Sekian, terima kasih.
masa depan sektor perbankan. Bank-bank retail besar di dunia menikmati keuntungan besar, salah satunya dalam hal basis nasabah kolektif dan data yang mereka simpan mengenai nasabah mereka. Bank-bank yang berkembang pesat ini akan memigrasi sebagian besar nasabahnya ke layanan perbankan di digital mereka sendiri. Mereka akan mengubah posisi mereka dalam rantai nilai dari penyedia, infrastruktur, dan produk menjadi jantung hubungan pelanggan dalam lingkungan digital yang aman dan holistik. Dampaknya, mereka akan menjadi toko aplikasi keuangan yang menampilkan berbagai solusi keuangan dari berbagai penyedia. Dengan demikian, mereka tetap relevan bagi nasabah sebagai sumber tunggal solusi keuangan global terbaik. Dari perusahaan rintisan yang bekerja di ruang bersama Vintage, City London atau Johannesburg, hingga perusahaan raksasa seperti Apple dan Google, Vintage adalah sektor yang dinamis. Namun meski para pemimpin pasar telah muncul, tidak ada yang benar-benar tahu dari mana sistem pembayaran atau dompet Bitcoin berikutnya yang sukses akan datang. Dan dari semua ide yang berhasil masuk ke pasar, banyak ide lainnya yang gagal. Dan mengapa kita harus bersemangat menghadapi global sektor vintage? Vintage bisa diartikan sebagai finansial teknologi, yaitu mencakup gelombang baru perusahaan yang mengubah cara pandang manusia membayar, mengirim uang, meminjam, meminjamkan, dan berinvestasi. Sektor-sektor yang paling terdistribusi atau setidaknya yang paling sering kita dengar adalah pembayaran dan transfer uang. Bagaimana semuanya dimulai? Kelahiran dan kebangkitan vintage berakar pada krisis keuangan dan erosi kepercayaan yang dihasilkannya. Kemarahan masyarakat terhadap sistem perbankan adalah sumber yang sempurna landasan bagi inovasi keuangan. Waktu yang tepat karena digital native alias milenial menjadi cukup umur untuk menjadi pelanggan potensial dan menunjukkan preferensi mereka, layanan seluler yang mereka pahami dan kuasai. Bukannya bankir mereka tidak bisa berhubungan dengan dalam lanskap yang menguntungkan ini, penyedia vintage hadir menawarkan hal-hal baru dan layanan baru dengan biaya lebih rendah melalui platform atau aplikasi seluler yang dirancang dengan baik. Singkatnya, perusahaan vintage menawarkan kepercayaan, transparansi, dan teknologi. Menanggapi proses krisis kepercayaan terhadap bank, startup dapat menawarkan layanan di biaya lebih rendah dengan cara yang lebih transparan. Pelanggan adalah raja dan tidak ada orang yang mengenal pelanggan lebih baik daripada orang muda dan tegang, seringkali diambil dari kalangan generasi milenial itu sendiri. Apa yang dihadirkan dalam vintage? Dalam kata sederhana, vintage berarti kekuatan untuk rakyat. Contohnya transfer uang dengan memberikan transparansi dan membiayai perantara. Startup vintage memungkinkan individu memiliki kendali atas uang mereka sendiri. Pengguna akan mengetahui berapa jumlah yang mereka bayarkan dan kebetulan jumlah ini lebih kecil dari jumlah yang biasa mereka bayarkan. Inovasi ini sebenarnya mempunyai dampak sosial yang sangat besar karena terdapat banyak startup yang mengkhususkan diri pada jenis pengiriman uang tertentu. Cara lain untuk memperdayakan masyarakat adalah dengan memberi mereka uang. Krisis keuangan tidak hanya mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap bank, tetapi juga mempersulit masyarakat untuk mengambil pinjaman peer-to-peer telah memperluas ketersediaan pembiayaan, memungkinkan masyarakat dan dunia usaha meminjam uang dengan lebih mudah, cepat, dan transparansi. Perusahaan rintisan vintage ini telah menerapkan standarisasi kredit, menghubungkan pembeli dan menjual melalui pasar. Jangan lupa bahwa investasi ekuitas sebelumnya hanya terbatas pada individu kaya. Sekarang dapat diakses oleh semua orang. Jika Anda memiliki investasi dalam jumlah kecil, Anda masih dapat memberikan dampak dan berpotensi memperoleh sejumlah keuntungan. Vintage di negara berkembang. Inovasi vintage sebagian besar akan datang dari Asia seperti dan diikuti oleh Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan akhirnya Eropa. Alasannya cukup intuitif. Kurangnya infrastruktur di negara-negara berkembang memberikan ruang bagi inovasi yang tidak akan berhasil di negara-negara barat yang memiliki banyak bank dan sistem perekonomian mengakar kuat. Seperti yang dirangkum dengan sempurna oleh salah satu kontributor laporan tersebut, negara berkembang tidak terikat oleh sistem, model bisnis, atau perilaku pelanggan yang sudah ada, dan dengan demikian menawarkan perspektif yang lebih baru, yang seringkali dapat melihat melampaui cukupan model bisnis yang sudah ada. Selain itu, layanan vintage di negara-negara maju berfokus pada pelanggan online, sedangkan startup di negara-negara berkembang menawarkan pasar yang lebih luas, pengguna telepon seluler. Menurut Persatuan Telekomunikasi Internasional, diperkirakan 95,5% populasi dunia memiliki akses terhadap telepon seluler yang memberikan dampak SMS lebih besar dibandingkan internet. Oleh karena itu, vintage di negara-negara berkembang tidak hanya membuat layanan yang ada menjadi lebih nyaman, namun juga menciptakan infrastruktur baru dan menyediakan inklusi yang lebih besar bagi jutaan orang dalam perekonomian real. Karena pasar yang ditangani sangat besar dan memang mewakili peluang potensi yang sangat besar, kita dapat mengatakan bahwa vintage mengubah dunia menjadi lebih baik.
dapat dikenakan valuta asing, Bitcoin, dan tren blockchain. Di sektor valuta asing, layanan seperti WizWeb merupakan pendatang baru di pasar penukaran mata uang. Namun, mereka melakukan hal yang sangat berbeda dari pertukaran uang tradisional. WizWeb sebenarnya memungkinkan orang-orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dan menukar mata uang lokal dengan kurs lokal yang telah ditentukan sebelumnya, jauh lebih murah daripada komisi yang dikenakan oleh bisnis penukaran uang tradisional di bursa. Meski belum menjadi hal yang lumrah, perangkat pintar yang dapat dikenakan dirancang untuk merevolusi industri perbankan. Perkiraan pengiriman perangkat wearable pada tahun 2015 adalah 45,7 juta unit, dan angka ini akan terus meningkat. Jam tangan Apple sudah memungkinkan pemakaiannya memeriksa saldo perbankan, melacak riwayat transaksi, dan menemukan cabang terdekat. Setelah sistem transaksi perbankan seluler diperluas dan ditingkatkan, fungsi perangkat pintar yang dapat dikenakan ini akan semakin meningkat. Perangkat yang dapat dikenakan sudah ada sejak lama, namun kemungkinan besar kita akan melihat momentum ini setelah peluncuran Apple Watch. Tahun 2015 akan menjadi tahun di mana kita akan melihat pergeseran fokus dari kesehatan dan kebugaran ke bidang lain seperti kesehatan keuangan masyarakat. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa setelah krisis ekonomi yang sebagian disebabkan oleh perbankan, konsumen kini lebih menaruh perhatian pada keuangan mereka dibandingkan sebelumnya. Memang benar, beberapa aplikasi telah diciptakan untuk memungkinkan konsumen melakukan hal tersebut. Salah satu aplikasinya itu bernama Expandific, terhubung ke rekening bank pengguna, dan setelah memperhitungkan semua pengeluaran mereka, menyatakan jumlah yang tersisa untuk dibelanjakan. Semakin banyak penyediaan layanan keuangan dilakukan secara online, dan karena generasi Z, yaitu segmen demografis yang lahir setelah generasi milenial, hanya mengenal seluler, maka tidak mengherankan bahwa hal ini akan terus terjadi. Perangkat pintar yang dapat dikenakan, khususnya aplikasi keuangan, berteknologi maju, dan peningkatan peluang pembayaran seluler adalah hasil dari tuntutan konsumen. Meskipun perkembangannya agak lambat, ada tanda-tanda yang jelas bahwa mata uang kripto akan tetap ada. Contohnya, California menjadikannya alat pembayaran yang sah pada tahun 2015. Di Eropa, beberapa negara sudah melibatkan Bitcoin, sebuah contoh mata uang kripto yang bertahan dalam sistem pertukaran perbankan. Bisa dibilang belum ada model penggunaan Bitcoin yang sesuai dengan kebutuhan industri. Namun, model ini akan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Namun, perkembangan semua ini dapat terhambat oleh peraturan dan perundang-undangan nasional. Dilihat dari sudut pandang idealis, orang akan dapat menggunakan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya dimanapun di dunia secara instan. Namun, dengan peraturan dan regulasi yang berbeda-beda yang mengatur negara bagian dan berbagai lembaga keuangan yang terlibat, pendekatan kesepakatan tentang cara kerja mata uang kripto bisa menjadi hal yang sulit. Anda bisa berharap untuk melihat lembaga keuangan semakin bergantung pada perkembangan vintage untuk memberikan solusi agar kita tetap bahagia dan memenuhi kebutuhan kita. Singkatnya, kita sekarang hidup di masa transformasi signifikan pada sektor perbankan. Kita mungkin bisa berasumsi perbankan itu dalam 10 tahun ke depan akan mengalami tingkat perubahan yang lebih tinggi dibandingkan 100 tahun terakhir. Inovasi teknologi keuangan telah memulai perombakan global pada sektor ini. Kini pertanyaan terpentingnya adalah apakah bank akan berhasil menerapkan inovasi vintage atau tidak? Vintage diatur untuk memainkan peran yang lebih besar dalam hidup Anda daripada yang pernah Anda duga. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit materi yang ada pada chapter pertama. Secara historis, teknologi selalu memainkan peran penting dalam pasar dan institusi keuangan. Hal ini sangat penting bagi berbagai aplikasi seperti orientasi pelanggan, manajemen pesanan, dan masih banyak lagi. Namun, vintage memiliki arti yang lebih khusus yang berfokus pada perkembangan abad ke-21 dengan memanfaatkan inovasi teknologi baru yang seringkali menjadi penantang bagi lembaga keuangan besar. Perusahaan vintage juga kemungkinan besar akan dimulai oleh tim wirausaha kecil yang dipimpin oleh pendiri dengan visi untuk mendobrak status quo. Dukungan finansial terhadap perusahaan ini berkembang melalui serangkaian putaran yang semakin formal dan substantif dengan tujuan bersejarah, yaitu penawaran umum saham atau IPO. Definisi vintage juga dapat diperluas dengan mengakui bahwa lembaga keuangan besar telah bermitra dengan perusahaan kecil dan bahkan memiliki unit internal yang aktif dalam mengembangkan sistem baru. Terdapat janji perusahaan vintage yang terangkum dalam pidato Mark Carney. Yang pertama, konsumen akan mendapatkan lebih banyak pilihan, layanan yang lebih tepat sasaran, dan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, usaha kecil menengah akan mendapatkan akses terhadap kredit baru. Yang ketiga, bank akan menjadi lebih produktif dengan biaya transaksi yang lebih rendah atau lebih besar efisiensi modal. Yang keempat, sistem keuangan itu sendiri akan menjadi lebih tangguh dengan keberagaman. Dan yang terakhir, layanan keuangan akan menjadi lebih inklusif. Terdapat beberapa perusahaan vintage. Yang pertama ada M-Pesa. Di Kenya dan wilayah lain di Afrika, cabang bank sangat sedikit dan jarang. Huruf M
Pada M-Pesa berarti telepon seluler, dan Pesa adalah kata Swahili yang berarti uang. Dengan menggunakan ponsel, warga Kenya dapat melakukan dan juga menerima pembayaran. Yang kedua ada Venmo. Dibuat pada tahun 2009, Venmo mengizinkan daftar teman Facebook dan SMS untuk pembayaran ke dan juga dari kartu debit, kartu kredit, dan rekening bank yang tertaut. Dan kemampuan pengumpulan data Venmo akan menangkap informasi yang mungkin sebelumnya masuk ke pembayaran kartu kredit atau bank. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan guru saya. Baiklah, saya Andrea Fadila dan perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan materi saya. Bitcoin adalah mata uang kripto atau sistem uang elektronik peer-to-peer yang paling terkenal, di mana tidak ada mata uang fisik dan tidak ada bank sentral atau otoritas terorganisir lainnya yang berdiri di belakang mata uang tersebut. Ada beberapa keuntungan dari mata uang ini. Yang pertama, yaitu dapat digunakan untuk pembayaran di lebih banyak lokasi. Kemudian, validitas kepemilikan dapat ditentukan dengan cepat dengan biaya minimal dan menghindari biaya pemrosesan yang dibebankan oleh bank dan perusahaan kartu. Mata uang tersebut tidak terkena tekanan inflasi yang terlihat pada mata uang yang didukung oleh bank sentral, dan secara kontroversial, mata uang tersebut dapat digunakan untuk menghindari kontrol pemerintah terhadap transaksi. Kemudian Bitcoin adalah mata uang digital yang memiliki berbagai tujuan penggunaan, diantaranya sebagai transaksi di negara dengan pengendalian mata uang ketat. Di beberapa negara, pemerintah memperlakukan kontrol ketat terhadap mata uang lokal yang dapat menyulitkan orang untuk melakukan transaksi internasional atau menyimpan uang mereka. Dalam situasi ini, Bitcoin bisa menjadi alternatif yang menarik. Misalnya, seseorang di negara dengan inflasi tinggi dapat menggunakan Bitcoin untuk menyimpan nilai uangnya dan melakukan transaksi tanpa batasan dari pemerintah. Yang kedua, pembelian barang dan jasa. Bitcoin dapat digunakan untuk membeli berbagai barang dan jasa secara online. Banyak perusahaan dan toko kini menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Contohnya, seseorang bisa membeli produk elektronik atau tiket konser menggunakan Bitcoin yang memberikan fleksibilitas lebih dalam bertransaksi. Kemudian yang ketiga, penggunaan untuk aktivitas ilegal. Sayangnya, Bitcoin juga dapat digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan, seperti pembelian obat-obatan terlarang atau senjata, karena sifatnya yang anonim. Beberapa orang memanfaatkan Bitcoin untuk melakukan transaksi ilegal tanpa terdeteksi. Ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh regulator di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, investasi. Banyak orang melihat Bitcoin sebagai aset investasi yang berpotensi menguntungkan. Mereka membeli Bitcoin dengan harapan bahwa nilainya akan meningkat seiring waktu. Contohnya, seseorang yang membeli Bitcoin saat harganya rendah dan menjualnya ketika harganya tinggi dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai Bitcoin sangat fluktuatif dan tidak ada jaminan bahwa harganya akan terus naik. Baik, pada dasarnya Bitcoin adalah protokol pertukaran digital tanpa menggunakan atau memvalidasi otoritas tersebut. Yang mendasari verifikasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya adalah sistem buku besar terdistribusi yang disebut dengan blockchain. Nah, kemudian saya akan membahas tentang apa sih blockchain itu. Nah, blockchain itu adalah mengacu pada teknologi yang mendukung penyimpanan informasi terdesentralisasi dan terdistribusi yang tidak bergantung pada satu entitas tertentu untuk verifikasi. Transaksi blockchain dapat memiliki perlindungan privasi, namun mungkin tidak sepenuhnya anonim. Sistem ini menjanjikan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan otoritas terpusat dan pemrosesan yang jauh lebih cepat. Pembayaran seluler dengan Square. Square adalah sebuah perusahaan yang menyediakan alat untuk membantu pengecer kecil dan menengah menerima pembayaran dengan lebih mudah. Salah satu produk yang mereka tawarkan adalah Square Reader, atau alat yang memungkinkan pemilik toko untuk menerima pembayaran dari pelanggan dengan cara yang sederhana. Nah, berikut adalah penjelasannya yang lebih lanjut. Apa sih itu Square atau Square Reader? Square Reader itu adalah perangkat kecil yang dapat terhubung ke ponsel atau tablet. Dengan alat ini, pemilik toko bisa menerima pembayaran dari pelanggan dengan membiasakan kartu kredit atau debit. Hal ini bisa membaca kartu magnetik, kartu dengan chip, atau bahkan pembayaran menggunakan teknologi NFC atau Near Field Communication. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, pelanggan cukup membiasakan kartu mereka melalui Square Reader, atau jika mereka menggunakan ponsel yang mendukung NFC, mereka bisa cukup mendekatkan ponsel mereka ke alat tersebut untuk melakukan pembayaran. Ini membuat proses pembayaran menjadi cepat dan mudah. Square Reader dapat dihubungkan ke ponsel atau tablet melalui jack audio standar 3,5 mm. Ini berarti pemilik toko tidak perlu membeli perangkat mahal untuk mulai menerima pembayaran. Mereka hanya perlu mengunduh aplikasi Square di ponsel mereka dan menghubungkan alat ini. Lalu ada Stripe, yang merupakan layanan yang membantu individu dan bisnis
bisnis untuk menerima pembayaran secara online. Mereka menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan e-commerce untuk mulai menerima pembayaran dalam waktu singkat. Stripe memiliki pendekatan yang mirip dengan perusahaan startup, fokus pada teknologi dan keamanan. Mereka menawarkan antarmuka, pemrograman aplikasi atau API yang canggih dan fitur-fitur lainnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Produk Stripe sendiri itu digunakan dalam berbagai bidang seperti layanan berlangganan, pasar online, toko e-commerce, dan platform pendanaan massal. Dengan cara ini, Stripe membantu usaha kecil dan individu untuk menjual produk mereka dengan lebih cepat dan efisien. Saat ini Stripe telah digunakan oleh 100 dari 1000 perusahaan yang ada. Kemudian ada LC atau Lending Club yang didirikan pada tahun 2006 dan telah mendanai lebih dari 24 miliar pinjaman hingga akhir 2016. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk membiayai kembali utang kartu kredit. Proses pengajuan pinjaman dilakukan secara online dan jauh lebih cepat dibandingkan pemberi pinjaman tradisional, dengan beberapa pinjaman disetujui dalam hitungan menit. Meskipun biasanya memerlukan waktu sekitar 7 hari untuk menyelesaikan semuanya, LC melakukan evaluasi kredit sendiri dan memberikan peringkat kepada peminjam dari A atau kredit terbaik hingga G atau kredit terendah. Suku bunga pinjaman biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kartu kredit atau pinjaman gajian. Nah, pemberi pinjaman yang disebut investor dapat memilih tingkat kredit yang ingin mereka danai dan jumlah pinjamannya. Setiap pinjaman biasanya didanai oleh beberapa investor. Ketika peminjam membayar kembali pinjaman, pokok dan bunga disimpan di rekening investor dan dapat diinvestasikan kembali. Peminjam dan investor tidak saling mengetahui identitas satu sama lain, dan LC menghasilkan pendapatan dari biaya pinjaman. Seiring meningkatnya aktivitas pinjaman, LC juga menarik pendanaan dari lembaga keuangan besar dan bank komunitas. Sekarang, lebih dari separuh pinjaman LC didanai oleh investor industri. LC dianggap lebih efisien dibandingkan lembaga keuangan besar yang terhambat oleh sistem lama dan biaya yang tinggi. Sophie, di sisi lain, menyatakan bahwa mereka bukan bank, tetapi perusahaan keuangan modern yang berusaha mengubah cara orang bertransaksi tanpa bank. Materi saya yang terakhir tentang TransferWise yang didirikan di London pada tahun 2011, yang merupakan layanan transfer uang yang mencocokkan pengguna yang ingin mengirim uang dalam mata uang berbeda. Misalnya, seseorang di Prancis yang ingin mengirim pound sterling ke London dapat mencocokkan transaksi dengan seseorang di Inggris yang ingin mengirim euro ke Paris. Dengan cara ini, TransferWise memungkinkan transfer uang tanpa biaya tinggi yang biasanya dikenakan oleh bank. Nah, mereka mengklaim biaya layanan mereka hingga 90% lebih rendah dibandingkan dengan biaya bank tradisional, dengan penghematan berasal dari perbedaan nilai tukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu disrupsi dan disintermediasi produk dan layanan keuangan. Mengapa sekarang? Yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan ledakan fintech, di mana dalam dekade terakhir termasuk insentif untuk perangkat keuangan yang lebih baik, anggaran, teknologi bank yang besar, peran penting generasi milenial dengan tingkat pengangguran perangkat seluler tinggi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan sikap negatif terhadap lembaga keuangan besar. Kemajuan teknologi yang dramatis seperti layanan cloud, kecerdasan buatan, dan perangkat seluler juga mendukung pertumbuhan fintech. Selain itu, ekosistem startup dan gaya hidup yang terkait menghadirkan alternatif bagi generasi sebelumnya. Pembiayaan startup fintech juga memainkan peran penting. Yang pertama ada milenial, di mana generasi milenial memiliki sedikit rekening bank dan tabungan, serta jarang menulis cek kertas. Mereka populasi terbesar di Amerika Serikat dengan kecenderungan menggunakan 45 kali sehari ponsel. Preferensi terhadap teknologi mobile dan minimnya penggunaan perbankan tradisional mendorong inovasi fintech. Penting untuk memahami generasi ini yang lahir antara tahun 1982 dan 2004 sesuai definisi Pew Research Center. Selanjutnya, sebuah laporan pada tahun bulan Oktober 2014 mengidentifikasi 15 fakta ekonomi tentang generasi milenial, yaitu sebagian besar menegaskan temuan-temuan di atas. Yang pertama, ada fakta yang pertama, di mana milenial kini menjadi generasi terbesar dan paling beragam di populasi Amerika. Generasi milenial kini menjadi populasi terbesar di Amerika Serikat dan akan terus bertambah. Mereka lebih beragam dibandingkan generasi sebelumnya. Di antara yang berusia di bawah 35 tahun, 54% adalah orang berkulit putih. Sementara di atas 55 tahun, 75% adalah orang berkulit putih. Arizona memiliki perbedaan 34 poin persentase. Yang fakta kedua adalah generasi milenial dibentuk oleh teknologi, di mana generasi milenial ini adalah yang paling diuntungkan oleh pertumbuhan eksponensial daya komputasi dan pengembangan teknologi perangkat keras dan lunak.
Generasi milenial memiliki preferensi yang akan mendorong penawaran produk di bidang perbankan dan jasa keuangan. Mereka memiliki tingkat integrasi teknologi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Generasi ini lebih aktif dalam menggunakan teknologi nirkabel, bermain video game, dan membuat video online. Mereka juga lebih positif dan optimis terhadap masa depan serta lebih puas dengan kondisi saat ini dibandingkan generasi yang lebih tua. Ada fakta ketiga, yaitu milenial menghargai komunitas, keluarga, dan kreativitas dalam pekerjaan mereka. Fakta keempat, yaitu generasi milenial telah berinvestasi pada sumber daya manusia lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Yang kelima, ada fakta kelima, generasi milenial yang kuliah lebih cenderung mempelajari ilmu sosial dan bidang terapan, di mana generasi milenial memiliki minat rendah pada jurusan pendidikan, bisnis, dan kesehatan. Minatnya lebih tinggi pada bidang STEM dan ilmu komputer dengan jumlah jurusan yang lebih banyak. Ada fakta keenam, yaitu seiring dengan meningkatnya pendaftaran perguruan tinggi, semakin banyak siswa yang bergantung pada pinjaman untuk membayar pendidikan pasca sekolah menengah. Fakta ketujuh adalah generasi milenial lebih cenderung fokus pada studi dibandingkan menggabungkan sekolah dan pekerjaan. Pada fakta yang ke-8 adalah sebagai akibat dari undang-undang perawatan terjangkau, generasi milenial lebih cenderung mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan selama masa dewasa muda mereka. Ada fakta ke-9, di mana generasi milenial akan menghadapi dampak dari memulai karir mereka selama masa krisis yang bersejarah di tahun-tahun mendatang. Fakta ke-10, yaitu investasi pada sumber daya manusia kemungkinan besar akan memberikan hasil yang besar bagi generasi milenial. Fakta ke-11, generasi milenial yang bekerja akan tinggal lebih lama di perusahaan yang baru mereka geluti. Ada fakta ke-12, yaitu perempuan milenial mempunyai kesetaraan pasar kerja yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Ada fakta ke-13 adalah generasi milenial cenderung menikah lebih lambat dibandingkan generasi sebelumnya. Fakta ke-14, generasi milenial lebih kecil kemungkinannya menjadi pemilik rumah dibandingkan generasi muda pada generasi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah fakta 15, di mana generasi milenial yang berpendidikan perguruan tinggi pindah ke perkotaan lebih cepat dibandingkan generasi milenial yang berpendidikan rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Hermawan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu generasi milenial menggunakan uang dengan cara berbeda. CFA Institute mengklasifikasikan penggunaan uang oleh milenial ke dalam 6 kategori berbeda. Di antaranya yang pertama, generasi milenial menggunakan uang sebagai jaringan sosial, menggunakan Venmo dan Snapcash untuk mentransfer pembayaran ke teman, tentu saja memperkuat penggunaan PayPal dan Snapchat. Dan kedua, layanan tersebut terintegrasi dengan daftar teman. Layanan ini memperkuat pertukaran pengalaman dan rekomendasi di jejaring sosial. Yang kedua, yaitu milenial memindahkan uang ke lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Sebagai generasi pertama yang menggunakan ponsel pintar, generasi milenial memiliki kemampuan sekutu akses instan ke kredit dan mengharapkan ketersediaan. Yang ketiga, yaitu generasi milenial semakin cepat menabung dan menginvestasikan uangnya. Munculnya robo-advisor telah mengubah modalitas investasi, dan itu memungkinkan besar generasi ini akan menabung dan berinvestasi lebih cepat. Yang keempat, yaitu milenial melakukan perbankan tanpa bank. Jelas sekali generasi milenial menggunakan aplikasi seluler untuk ikut serta dalam layanan perbankan tanpa menginjakan kaki di bank tradisional atau melakukan kontak pribadi dengan pegawai bank. Yang kelima, yaitu milenial berinvestasi lebih dari sekedar laba atas investasi. Generasi ini sangat peka terhadap isu-isu sosial dan dampak dari keputusan investasi mereka dalam membawa perubahan positif. Yang terakhir, yaitu milenial tidak terintimidasi oleh pemberian amal. Materi selanjutnya yaitu teknologi. Perubahan teknologi telah berlangsung dengan sangat cepat selama lebih dari 50 tahun terakhir, dan peningkatan dramatis dalam kemampuan pemrosesan yang dipadukan dengan biaya yang lebih murah yang menjadi kunci untuk memfasilitasi perkembangan aplikasi keuangan. Teknologi bekerja dengan cara yang secara fundamental berbeda dari komputer masa kini. Ia menggunakan proses pada tingkat subatom qubit, dibuat dengan logam superkonduktor pada chip silikon yang disimpan pada suhu di bawah 0.
Dan materi selanjutnya yaitu komputasi kuantum. Salah satu jalur penelitian menjanjikan untuk memperluas penerapan efisiensi hukum Moore adalah komputasi kuantum. Saat ini sedang dikembangkan di IBM. Teknologi kuantum menggunakan qubit yang mampu mempresentasikan nilai 1,0 atau keduanya sekaligus. Berbeda dengan komputer konvensional yang hanya menggunakan bit untuk mewakili 1 atau 0. Penggunaan logam superkonduktor pada chip silikon dalam teknologi kuantum memungkinkan proses pada kekuatan komputasi yang lebih baik daripada komputer konvensional.